103 Radio Salopos Beyond Information. Selamat sore Sobat Salopos. Senang banget sore hari ini saya Ika Wibowo bisa menemani Sobat Salopos di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Jarang-jarang ya, tapi gak apa-apa, saya senang banget bisa nemenin Sobat Salopos. Harapannya Sobat Salopos nanti bisa gabung juga di WhatsApp 081226 103 103. Kita akan membahas seputar diet tepat dengan makanan lokal. Kita sudah bersama dengan ahli gizi Mbak Amar Ma'rufah Nurlintang ya, sarjana gizi. Mbak Amar, selamat sore. Selamat sore Mbak Ika. Apa kabar? Baik, suaranya Mbak Amar yang mana ini ya? Coba kita sapa dulu, boleh? Boleh dicek dulu. Oh, belum keluar suaranya Mbak Amar. Oke, dicoba Mbak Amar. Ya, nah, udah ya. Mbak Amar, kita ngomongin tentang diet tepat dengan makanan lokal. Sebelum kita ke makanan-makanan lokal yang ternyata juga recommended gitu ya buat diet. Saya pengen juga mengajak Sobat Salopos nih untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep diet yang benar tuh seperti apa gitu. Gimana? Ya, sebenarnya diet itu adalah kebanyakan di persepsi masyarakat kita diet itu adalah ngurangin makan. Pokoknya semuanya dibatasi seperti itu. Padahal diet itu artinya adalah pengaturan makan dan disesuaikan dengan kebutuhan kalori yang sesuai kebutuhan tubuh gitu. Jadi kalau misalkan berat badannya atau status gizinya tergolong lebih, berarti harus dikurangi. Kalau status gizinya kurang, berarti harus ditambah biar status gizinya normal atau baik seperti itu. Nah, kemudian untuk konsep diet sendiri banyak ini ya metode-metode diet yang viral kayak gitu di sosial media, bermacam-macam dan beragam, sampai kadang bingung sendiri mau pakai pilih yang mana gitu ya. Ada yang intermittent fasting, ada yang plant based diet, ada keto diet dan lain-lain kayak gitu. Sampai bingung. Padahal kalau di Indonesia sendiri kita ada panduan dari Kemenkes, itu adalah panduan isi piringku namanya. Udah pernah dengar Mbak Ika? Sudah ya. Ya, untuk isi piringku itu sangat simpel. Jadi piring bentuk lingkaran itu separuh porsinya, separuh bagian piring itu 2/3 dari separuh bagian itu isinya ada karbohidrat. Sumber karbohidrat dari kita juga banyak ya, ada nasi, umbi-umbian, kemudian bihun seperti itu juga. Kemudian habis itu 1/3 dari separuh bagian tadi isinya adalah protein baik protein nabati maupun protein hewani. Protein nabati ya ada tahu, tempe, oncom ya kalau di daerah Jawa Barat ya gitu. Kemudian ada tauco juga, itu termasuk salah satu protein nabati. Kemudian kalau protein hewaninya ya banyak ikan, ayam, daging, telur, kacang, ya tahu, udah itu tadi. Oke. Kemudian separuh bagian piring juga itu 2/3-nya berisi sayuran, kemudian 1/3 bagiannya isinya buah-buahan seperti itu. Oke, itu termasuk yang emang dianjurkan gitu ya. Ketika kita makan ya, bukan berarti mengurangi secara drastis gitu konsumsi makanan, biar kita mungkin ya bagi sebagian besar orang kan, wah biar tubuh berat badannya ideal nih gitu, biar tubuhnya ideal nih, maka dari itu terus ngurangin gitu. Oke, saat seperti apa seseorang ini memang dianjurkan untuk melakukan diet? Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau status gizinya rendah atau status gizinya lebih, seperti itu ya. Kalau status gizi rendah itu dikatakan yang bagaimana, yang indeks massa tubuhnya itu kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat gitu. Kemudian kalau yang lebih itu di atas 23,5 kilogram per meter kuadrat gitu. Nah, itu cara ngitungnya nanti ada berdasarkan berat badan sama tinggi badan aja. Berat badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter ya gitu. Terus habis itu tadi berat badannya dibagi dengan tinggi badan dikuadratin. Gitu caranya. Atau banyaklah aplikasi sekarang, aplikasi IMT, aplikasi status gizi ya, yang lebih mudah didapatkan juga. Oke, setelah kita tahu konsep diet, terus saat seperti apa kita mesti diet ya, kita juga harus cari tahu Sobat Salopos makanan-makanan yang aman kita konsumsi untuk diet, dan ternyata memang nggak harus jauh-jauh gitu ya Mbak Amar ya, sekali. Karena di sekitar kita nih banyak banget yang bisa kita manfaatin untuk menu-menu
menu diet kita, dan secara harga pun juga lebih terjangkau pastinya. Ramah di kantong. Ramah di kantong. Dia nggak perlu yang mahal-mahal kayak seporsi mesti ratusan ribu gitu ya. Ada kan ya di atas mungkin 100.000 atau harga per packnya aja udah di atas 50.000 gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat-lihat nih, kita bisa ini sendiri ya, bikin sendiri ya. Oke, kalau untuk menu-menunya sendiri nih Mbak Amar, ada rekomendasi menu nggak? Rekomendasi menu kalau untuk makanan lokal ya, karena di sini kita ngebahasnya makanan lokal. Kalau yang di Solo ini kemarin saya udah bikin listnya yang sangat mudah ditemukan gitu ya. Kalau misalkan ada warteg ya, daerah-daerah dekat-dekat mungkin kosan atau dekat rumah gitu kan, biasanya di situ menunya juga ada banyak dan beragam. Ada sayuran, ada lauk pauknya juga, tinggal disesuaikan. Tadi ada diambil nasinya secukupnya. Jadi kebiasaan orang Indonesia tadi ya Mbak ya, nggak pakai nasi nggak makan. Betul. Dan biasanya kalau udah lapar banget ini nasinya yang banyak, lauknya sedikit gitu. Padahal nasi yang banyak itu pun juga nanti akan dicerna, diolah menjadi energi, dan malah cepat hilang gitu kalau nggak ada seratnya, kalau nggak ada proteinnya, seperti itu. Kemudian tadi ya balik ke rekomendasinya, kalau di Solo atau yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, salah satunya ada gado-gado, yang di situ juga ada telurnya, ada kentang buat sumber karbohidratnya, atau ada lontongnya juga kadang kalau yang komplit ya. Nah nanti bisa pilih salah satu, Bu mau pakai kentangnya aja atau Bu pakai lontongnya aja, atau lontongnya nggak usah banyak-banyak, kentangnya nggak usah banyak-banyak, kayak gitu salah satunya untuk mengatur porsi karbohidratnya tadi. Kemudian sayurannya juga banyak, terus habis itu ada tahu tempenya juga ya, itu tadi yang mengandung probiotik, bagus untuk pencernaan kita. Kemudian sausnya kan ada sambal kacang, yang itu juga lemak nabati gitu, yang sebenarnya masih aman aja untuk dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Kan juga nggak mungkin ngonsumsi sambal kacang satu mangkok gitu ya. Jadi kan paling kalau di gado-gado itu juga sambal kacangnya paling berapa cuma sedikit iya. Gitu. Banyak-banyak juga nggak enak juga malahan gitu. Kemudian ada lotek, ada rujak buah gitu. Wah, kan suka banget itu. Itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan juga serat harian kita. Terus pecel Madiun juga kan banyak ya di situ. Nanti tinggal tambahin lauknya, ada telur atau tahu tempe. Kalau biasanya kan ada sama peyek ya, peyek kacang itu, atau pakai peyek teri gitu juga enggak masalah. Teri itu juga bagus, dia ada kalsiumnya. Malah di situ kita makan setulang-tulangnya itu, jadi bisa menambah untuk asupan kalsium kita kayak gitu. Itu juga bagus untuk anak yang masih tumbuh, itu untuk anak-anak. Terus juga bagus untuk ibu yang hamil menyusui itu ya, makan teri plus kalsiumnya tadi, karena kan nantinya akan menyusui itu tadi akan menguras kalsium dari dalam tubuh juga. Terus habis itu ada urap atau gudangan ya Mbak. Itu juga banyak ya, ada sayur-sayuran banyak. Terus kan kalau di barat tuh kan ada salad, ada dressing saladnya. Kalau gudangan ini dressing saladnya kan kelapa itu tadi gitu ya. Ini ya kearifan lokal, salah dengan kearifan lokal. Betul. Yang sebenarnya ya nggak perlu mahal-mahal tadi ya kita untuk makan sehat ya. Nggak perlu mahal dan nggak perlu mempersulit diri sendiri. Betul ya. Terus ada banyak nih, masih banyak. Ada bakmi toprak juga. Seger ya, siang-siang panas-panas kan sayurnya ada dari togenya, terus karbonya ada dari mie-nya gitu. Itu masih aman juga, nggak apa-apa. Kemudian ada daging sapinya juga, pakai kuahnya seger ya, nggak terlalu banyak minyak juga gitu. Terus habis itu siomay ya. Siomay juga tadi kembali ada sayurnya selalu ya, setiap makan diusahakan ada sayur gitu. Terus habis itu karbonya ya dari siomaynya itu sendiri kan ada olahan dari ikan plus tepungnya. Terus habis itu ada kentangnya juga, ada tahunya juga, sumber probiotik lagi tadi gitu. Jadi udah komplit ya. Komplit banget sebenarnya. Ini udah komplit dan udah cukup sebenarnya untuk satu kali makan. Betul. Ya. Bukan kok siomay ditambah nanti lotek tambah masih makan nasi gitu ya. Jadi kalau udah makan siomay jangan disuruh pakai nasi gitu. Karena karena kalau nggak pakai nasi kok belum makan gitu. Kayak belum makan kan? Kayak cuman apa nih siomay doang gitu. Mungkin paginya bisa tadi pecel Madiun, siangnya mungkin mau siomay gitu, gado-gado atau gado-gado ya. Terus habis itu sorenya nanti yang seger-seger mungkin soto atau timlo kayak gitu juga nggak apa-apa. Gitu. Mbak Amar, nanti kita lanjutkan lagi. Boleh. Kayaknya banyak banget menu-menu yang udah di list sama Mbak Amar ya. Nanti di spill di bincang gizi
pagi kali ini. Dan Sobat Salopos juga kita ajak untuk bergabung ya. Jangan lupa di WhatsApp-nya Radio Salopos di 081226 103 103. Radio Salopos Beyond Information. Masih bersama kami di Bincang Sore Gizi Sobat Salopos bersama dengan Persagi Surakarta ya. Kita masih membahas juga seputar diet tepat dengan makanan lokal. Buat Sobat Salopos yang mau gabung, kita tunggu di 081226 103 103. Kita bareng Mbak Amar, ahli gizi yang siap untuk diajak konsultasi ya. Kalau misalnya Sobat Salopos mau tanya, oh kira-kira saya dengan mungkin berat badan segini harus turun berapa? Tapi nanti pakai diukur dulu, dihitung-hitung dulu gitu ya Mbak Amar ya. Oke, tadi dari beberapa menu-menu yang udah disampaikan, atau masih ada lagi sebenarnya rekomendasi menu yang disiapin Mbak Amar? Masih ada banget. Mau saya bukakan lagi ya? Boleh. 2 atau 3 lagi kayaknya ya, yang ada di sekitar kita yang mudah didapat gitu ya. Kayak di sini ada ya 2 aja ya. Nasi liwet. Oh iya. Salah satunya. Ya. Oke. Warisan Solo juga ya. Nasi liwet itu juga di situ ada karbonya, itu ada dimasak pakai santan, ada lemaknya, kemudian ada sayurnya juga dari sayur jipan ya gitu. Kemudian ada ayamnya juga, ada telurnya kayak gitu. Mungkin tahu tempenya jarang ya kalau itu nasi liwet ya. Nah itu mungkin bagus kalau misalkan apa nih manggilnya, Sobat Salopos mau meningkatkan berat badan gitu. Jadi kan ada lemaknya juga, ada karbonya tadi, ada proteinnya juga gitu, dan ada sayurnya tetap gitu. Oke, nasi liwet saya catat ya. Oke. Kemudian yang kedua atau yang terakhir ya, ada selat Solo nih. Oke. Ya, itu juga seger banget. Ada dagingnya, ada sayurnya gitu juga kan, lebih ada, kadang ada juga yang ada daging sama telur jadi double protein gitu juga. Itu bagus atau direkomendasikan untuk orang-orang yang mau meningkatkan berat badannya gitu. Terus kan kentangnya juga digoreng, jadi di situ ada tambahan lemak juga yang terserap bersama kentangnya seperti itu. Tapi tidak lupa tetap ada sayuran juga untuk mengimbangi, karena vitamin mineral itu juga mempengaruhi penyerapan zat gizi seperti itu. Oke, butuh kebiasaan sih ya memang ya. Kalau orang Jawa bilang itu kan sebenarnya ya nggak makan nasi itu kayak nggak makan. Gitu. Tapi sebenarnya justru malah ketika kita mencoba untuk menu pengganti lain selain nasi pun secara manfaat juga nggak kalah gitu. Iya, betul. Oke, kayak kentang ya, bisa menggantikan karbohidrat. Terus satu lagi nih, ada juga yang anak-anak sekarang tuh nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya makan mie. Oke. Ya kan, mie itu udah jadi favorit banget. Entah itu ya mungkin mie instan, mie goreng gitu kan, atau mungkin kayak mie ayam biasa. Iya benar. Mie Jawa gitu, apalagi sekarang mie ayam tuh enak dan menggoda. Iya, apalagi yang kuahnya bening kayak gitu. Kan. Oke, kalau saya lebih agak suka yang ini pedes-pedes gitu. Gimana Mbak Amar? Kalau mie sesekali boleh nggak sih atau gimana? Sebenarnya untuk mie itu sesekali masih boleh, karena kan mie itu juga termasuk dia itu kandungannya ya karbohidrat tadi utamanya. Tapi biasanya kan jarang ya kalau mie ayam itu mie-nya sama sawinya itu pasti banyak mie-nya gitu. Bisa mungkin request khusus, Pak minta tambahan sawinya, kayak gitu bisa. Atau mungkin mie-nya dikurangi, sawinya ditambahin gitu. Atau mungkin misalkan mau ya udah mau 1 porsi itu aja, nanti setelah makan mie bisa diimbangi makan buah atau minumnya jus atau minumnya air jeruk seperti itu. Kemudian tadi makan rujak atau roti seperti itu boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting semuanya seimbang aja. Oke, mie minumnya jeruk ya, itu cocok. Mie minumnya es teh. Oke, itu yang favorit semua orang ya, es teh ya. Favorit selama ini kan mie es teh gitu kan. Gimana? Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya selama semuanya masih dalam batas aman gitu. Jadi es teh tuh nggak mungkin sekali, ya mungkin ada ya orang yang sekali makan minumnya 2, pesen es tehnya 2 gitu kan juga ada. Tapi ya itu sebaiknya dihindari ya gitu, atau malah baiknya nanti sama air putih seperti itu. Es teh boleh sesekali, nggak apa-apa gitu, karena emang enaknya cocoknya sama itu ya. Iya. Tapi ya sekarang kalau misalnya kita udah tahu ya kalau pas pesan atau lagi makan mie ayam
berarti pasangannya itu adalah es jeruk. Atau habis itu ya makan buah-buahan. Iya, ya. tadi ya habis minumnya es teh, habis itu makannya lotis kayak gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Dan kalau bicara tentang mie sendiri, ini ada batasan waktu-waktunya gitu nggak sih? Kayak ya misalnya boleh sih sesering mungkin, asalkan nggak sering-sering. Asalkan nggak sering-sering ini seberapa batasannya? Oke. Jadi nggak yang sehari 3 kali gitu. Sehari 3 kali terus mie gitu ya? terus gitu. Kan sama aja balik lagi kayak tadi. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang tadi, sama aja. Kalau nggak makan nggak mau. Iya gitu ya. Terus juga bahan makanan itu kan beragam kandungan gizinya. Mie itu dari tepung terigu, terus kentang juga dari umbi-umbian, kemudian singkong, ubi juga dari umbi-umbian, terus habis itu nasi juga dari biji-bijian. Itu mereka mempunyai zat gizi yang berbeda-beda. Jadi kalau berdasarkan pedoman umum gizi seimbang, itu memang dianjurkan makannya beragam. Jadi sebenarnya makan mie itu boleh, tapi tidak setiap hari juga. Dan tidak sehari 3 kali setiap hari gitu. Seminggu sekali jadi mungkin masih aman nggak sih? Masih aman, nggak apa-apa. Masih aman ya, lega bagi para pecinta. Terus boleh. Iya, buah-buahan nih ya untuk yang sedang diet. Mungkin kita awali dulu dengan yang secara berat badan berlebih gitu ya. Buah-buahan yang dianjurkan kalau yang ada di sekitar kita dulu yang mudah gitu apa? Yang paling mudah yang tidak mengenal musim ya. Yang pertama semangka. Iya. 2 pepaya. Pasti ada ya. Pisang. Ya selalu ada. Pisang dianjurkan ya malah nih. Nggak apa-apa. Itu paling untuk yang penderita DM atau penderita gula itu karena indeks glikemiknya tergolong tinggi ya, jadi boleh tapi dibatasi gitu. Terus habis itu mungkin jeruk juga ada terus ya gitu. Terus habis itu apalagi yang nggak musiman, sepertinya itu ya. Itu ya. Kalau sekarang ditemui, kalau lagi musiman adalah mangga. Mangga, betul. Mangga nggak apa-apa? Mangga nggak masalah gitu. Selama kan nggak mungkin juga makan mangga sekilo gitu. Sesuai porsinya aja lah semuanya itu. Nggak, saking ini nyidam mangga banget kan. Jadi sehari 3 kali habis makan langsung makan mangga terus. Ya. Kalau untuk anjuran porsi buah itu per hari juga hanya 2-3 porsi. Paling enggak gitu. Jadi bisa ditaruh di pas makan siang gitu. Pas makan siang selesai makan siang utama terus makan buah gitu. Terus selesai makan malam makan buah itu. Itu 2 porsi. Kalau sayuran bisa 3 porsi kan setiap kali makan dianjurkan ada sayurnya seperti itu. Jadi buah dan sayur itu 2-3 porsi. Jadi malah enggak ketiga-tiganya ya. 3 kali makan buah gitu enggak juga ya? Enggak juga, enggak harus. 2 kali cukup ya. Apalagi kalau nyiapin mau kerja, aduh belum ngupasnya, belum ini. Text time banget sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, kadang demi kesehatan emang harus se-prepare itu ya. Terus ada effortnya. Terus gini Mbak Amar, ada juga yang kadang tuh masih bingung gitu. Misalnya kita mau makan, terus udah nyiapin nih menu utamanya, terus ada buahnya gitu ya. Kan kadang kita suka ngelihat atau baca-baca, kayaknya mending buah dulu baru makanan deh. Kayaknya enggak, makan dulu baru buahnya deh gitu. Atau gimana, dua-duanya bisa atau gimana yang sebenarnya bener tuh? Sebenarnya buah dulu baru makan itu karena ini kalau perut kita tuh lama kosong itu kan kondisi asam lambungnya memang meningkat gitu. Sama kayak kalau pas puasa dianjurkannya kan dibatalinya pakai buah kurma itu kan. Itu karena memang untuk menetralkan asam lambungnya dulu seperti itu. Tapi kalaupun mau dimakan setelah makan juga nggak masalah gitu. Karena kalau bagi orang tertentu yang kayak memang dia itu susah nih, kayak nafsu makannya tuh susah gitu. Begitu makan udah kemasukan buah, habis itu dia porsi makannya jadi mengecil. Padahal dia mau menaikkan berat badan. Itu saya banget sih. Gitu. Pokoknya kalau udah mengkonsumsi makanan sebelum makanan berat, betul. Jadinya makanan beratnya kayak udah kenyang gitu. Ya, karena udah terlanjur terisi lambungnya. Jadi kalau untuk yang mau menaikkan berat badan, sebaiknya ya udah makan utama dulu, fokus, baru habis itu mau makan buah nggak apa-apa gitu. Tergantung kebutuhan. Iya betul, disesuaikan sama kondisi
ya. Oke, kondisi dirinya. gitu ya Sobat Solopos. Kalau Sobat Solopos yakin bahwa buah ini tidak akan mempengaruhi apa ya, jumlah makanan yang akan kita konsumsi sesudah itu, ya nggak apa-apa di awal ya. Tidak apa-apa di awal. Oke, atau misalnya kalau di akhir khawatir, aduh kayaknya nanti kita udah kenyang duluan deh, gitu di akhir nggak apa-apa ya. Di akhir nggak apa-apa. Oke, Mbak Amar, nanti kita lanjutkan lagi. Boleh. Masih membahas seputar diet tepat dengan makanan lokal. Dan jangan lupa Sobat Solopos juga masih bisa gabung di 081226 103 103. Oke, Sobat Solopos, kita lanjutkan lagi. Masih bersama kami di Bincang Sore Gizi bersama dengan Persaigi Surakarta ya. Jangan lupa gabung di WhatsApp-nya Radio Solopos di 081226 103 103. Buat Sobat Solopos yang mungkin sekarang juga lagi menjalankan yang namanya diet, kira-kira diet yang tepat itu seperti apa, porsinya yang kayak gimana gitu. Apalagi di saat kita nih sekarang banyak banget konten-konten di media sosial yang ibaratnya ya menyajikan makanan-makanan yang kadang tuh susah banget buat dapetinnya ya Mbak Amar ya. Betul sekali. Kenapa nggak kita coba ubah dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita gitu. Selain juga mudah untuk kita dapat, harganya juga pasti terjangkau ya, nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Bahkan kayak ubi itu bisa juga kan? Bisa, karena itu termasuk sumber karbohidrat juga. Dan justru dia itu sumber karbohidratnya itu kan tipenya itu oligosakarida, yang dia itu gulanya itu malah tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi malah aman kalau misalkan untuk diet gitu pun aman. Kemudian jadi dia difermentasi di dalam tubuh gitu. Jadi nggak bikin gulanya naik banget tapi tetap kenyang gitu. Oke. Kalau ini nih steak misalnya. Steak, oke. Steak ini kan ya kita bisa beli, tapi sebenarnya kita juga bisa bikin sendiri. Oke. Steak apa nih? Sapi gitu ya. misalnya ya. Sapi itu ya. emang nggak usah pakai nasi. Tapi misalnya pakai kentang itu udah cukup nggak? Ya sebenarnya udah cukup aja untuk porsinya, karena kan kalau steak itu dagingnya atau proteinnya itu kayak lebih banyak daripada karbonya gitu ya. Nah itu juga rekomendasi juga kalau misalkan mau menaikkan berat badan itu tadi gitu, karena ada proteinnya, terus ada tadi sayurnya juga gitu, walaupun hanya beberapa gitu ya sayurnya. Terus habis itu sumber karbonya biasanya ada kentang goreng atau kalau enggak mashed potato gitu. Itu masih nggak apa-apa, masih aman juga untuk diet. Tinggal tadi disesuaikan sama tujuan dietnya. Betul. Oke, mau meningkatkan berat badan atau menurunkan seperti itu. Oke, kita udah bahas juga tadi kalau untuk yang menurunkan gitu. Sekarang misalnya untuk yang menaikkan berat badan gitu. Ada buah-buah yang direkomendasikan atau mungkin hampir sama kalau buahnya? Kalau buah hampir sama. Hampir sama ya. Iya. Tapi kalau makanannya? Makanannya kalau menaikkan berat badan lebih ditinggikan protein gitu. Sama kalau lemak sih cukup aja. Jadi tinggi kalori, tinggi protein biasanya dietnya gitu. Jadi misalkan biasanya itu lauknya hanya telur sama tahu kayak gitu. Nanti tambah double, misal ayam, telur, tahu kayak gitu. Jadi kan tinggi protein. Dan kalau memang nggak terbiasa itu akan jadi ya banyak banget makannya kayak gitu. Iya sih. Biasanya kayak gitu. Tapi emang harus ya. Iya, karena kalau tadi tujuannya mau meningkatkan berat badan gitu. Oke, karbonya perlu diperbanyak lagi nggak sih? Karbonya disesuaikan aja. Jadi sesuaikan kebutuhan. Kalau misal proteinnya, jadi tuh kalau kebutuhan sehari itu kan misal anggaplah 2000 kalori kalau pada orang dewasa sehat ya. 2000 kalori, terus itu dibagi untuk 3 kali makan. 3 kali makan jadi paling enggak 3 kali makan tuh pagi 30%, siang 40%, dan sore 30% juga. Dan anggaplah biasanya per makan itu sekitar 400 sampai 500-an kalori. Itu misalkan tadi proteinnya sendiri sudah memenuhi misal 80 kalorinya kayak gitu, berarti sisanya tinggal ya udah di-adjust aja nasi, sayur, kemudian lauk pauk yang lain seperti itu. Jadi semuanya di-adjust dulu gitu.
dan dikonsultasikan juga. Ini udah ada yang bergabung ya. Mbak Mar, kita sapa ada Mbak Tia atau Bu Tia ya. Ibu Tia. Selamat sore. Kebetulan saya punya target nurunin berat badan 10 kilo gitu. Kalau misalnya pagi nih saat sarapan saya sarapan roti doang, itu ngaruh nggak ya? Roti tawar saya kasih meses sama kasih keju atau apa gitu, ngaruh nggak? Ngaruh ke apa ya nih? Ngaruh atau ke penurunannya kayak gitu ya. Atau mungkin ada saran gitu buat kondisinya Mbak Tia ya, Mbak Tia ya, gitu. Kalau untuk menurunkan berat badan 10 kilo, pertama menurunkan berat badan sendiri nggak bisa langsung banyak. Ada batas amannya. Karena ketika dalam waktu yang singkat turunnya itu banyak, itu akan merusak metabolisme tubuh juga. Gitu. Jadi maksimal penurunan berat badan adalah dalam sebulan itu sekitar 1 sampai 2 kilogram aja. Itu udah maksimal. Jadi emang gitu. Proses ya. Iya, semuanya takes time. Iya, sebulan langsung 5 kilo, 10 kilo, 2 bulan 10 kilo gitu. Tidak aman untuk tubuh juga seperti itu. Makanya semuanya harus sesuai porsinya gitu. Jadi tetap tadi maksimal 2 kilo per bulan. Nanti berarti kurang lebih kan butuh waktu 5 bulan untuk menurunkan 10 kilo itu ya. Tadi. Harus sabar. Terus selain mengatur makannya juga aktivitas fisik. Nah, terus tadi juga yang dimakan adalah roti. Kemudian pakai meses atau keju. Sedangkan meses itu kandungannya gula, tidak ada vitamin, mineral, protein seperti itu, nggak ada gitu. Kemudian untuk keju itu ya termasuk lemak. Padahal kalau untuk menurunkan berat badan itu dianjurkan lemaknya itu dibatasi memang. Jadi seperti keju-kejuan, susu full cream, kemudian pengolahan yang digoreng-goreng, ada minyaknya, terus habis itu yang ada santan-santan itu juga sebaiknya memang dibatasi gitu. Jadi kalau hanya roti dengan meses sama keju itu kurang memenuhi kebutuhan sehari atau kebutuhan sekali makan. Balik lagi ke tadi ya, kalau dalam satu kali makan menurut panduan Kemenkes tetap ada sumber karbohidrat, kemudian ada sayur dan buah tadi, kemudian ada proteinnya. Atau kalau pagi misal mau sama sayur aja gitu ya, itu juga nggak masalah gitu. Nanti buahnya dimakan pas siang hari atau sore hari. Padahal tadi kan kalau misalkan beli nasi pecel itu sekali makan kan paling 5.000 ya atau 6.000 gitu. Sedangkan kalau beli roti itu harus spek itu udah berapa sendiri gitu. Sedangkan nutrisinya juga tidak lengkap gitu. Seperti itu. Gitu ya Mbak Tia ya. Kalau untuk siang dan malamnya emang sesuai dengan porsi isi piringku tadi, gitu ya. Sama. Dengan mengurangi harus mengurangi seberapa gitu nggak? Apanya? Untuk misalnya karbohidratnya atau gitu. Itu tetap nanti disesuaikan. Jadi biasanya kan kita hitung dulu kebutuhan perharinya itu berapa, kemudian sesuai dengan berat badan yang sekarang, kebutuhannya sekian gitu. Anggaplah dengan berat badan yang sekarang kebutuhannya itu 2.500 gitu. Nanti biasanya kita akan kurangi dulu 500 kalori atau nanti 1.000 kalori seperti itu. Kita coba dulu di 500 kalori dipraktekkan dalam 1 minggu. Yaitu 1 minggu tadi penurunannya maksimal hanya paling emang 0,5 sampai 1 kilogram aja. Memang seperti itu. Ya, sebulan ya maksimal 2 kilo gitu ya. Pokoknya gitu. Jangan langsung muluk-muluk bisa berekspektasi langsung 10 kilo gitu, enggak ya. Tidak ada yang instan. Karena berat badan naik pun itu tidak instan. Iya kan, tanpa disadari aja kita makan, terus sedentary lifestyle yang hanya scroll HP, TikTok ya, terus mungkin baca buku juga tetap kan duduk, aktivitas fisiknya kurang seperti itu. Jadi juga, nah itu tadi udah mungkin proses lama juga, akhirnya berat badannya jadi segini gitu. Makanya penurunannya pun juga perlu pelan-pelan gitu. Semuanya butuh waktu. Jangan lupa olahraga juga ya. Aktivitas fisik bisa dengan olahraga pasti. Iya, betul. Mbak Amar, kita sudah lagi. Nanti masih ada satu sesi ya. Siap. Untuk membahas seputar tema kita, diet tepat dengan makanan lokal. Jangan kemana-mana Sobat Celopos. Terus bersama kami di Bincang Sore Gizi. Sesi terakhir Sobat Celopos, kebersamaan kita di Bincang Sore Gizi bersama dengan Persagi Surakarta ya. Kita masih bareng ahli gizi kita Mbak Amar Marufah Nurlintang. Mbak Amar, ada yang mau ditekankan atau rekomendasikan buat Sobat Celopos gitu, hal-hal yang memang harus dihindari
ketika kita diet itu apa gitu. Terus mungkin selain makanan ya, adakah hal-hal lain yang memang bisa membantu kita untuk cepat gitu? Cepat turun berat badannya. Cepat turun atau cepat naik ya? Baik menurunkan maupun menaikkan itu tetap membutuhkan aktivitas fisik karena itu juga untuk memaksimalkan metabolisme kita. Seperti itu. Kemudian yang perlu ditekankan yang lain adalah bahwasannya makan sehat itu nggak harus mahal. Makanan sehat dan bergizi itu banyak di sekitar kita gitu. Kemudian makan itu tidak harus nasi. Iya sih. Itu kayak kita ketampar semuanya ya. Kita sama penyesuaian porsi makan tadi yang perlu dipelajari lagi untuk nantinya gitu. Kalau emang benar-benar mau tadi pengen benar-benar mau naikin berat badan atau pengen benar-benar nurunin berat badan, disesuaikan lagi porsinya gitu. Dan bukan berarti diet itu enggak makan gitu ya, atau cuma sehari makan sekali doang. Gitu. Itu bahaya. Itu malah bikin sakit ya, malahan ya. Menzalimi diri ya. Iya, enggak berat badan berkurang, malah yang ada ya itu tadi. Kita masuk rumah sakit malahan malah diinfus. Malah bed rest jadi enggak jadi turun berat badannya karena enggak bisa aktivitas fisik ya. Gitu ya Sobat Solapas, ada beberapa hal tadi yang Mbak Amar udah tekankan, gak harus nasi, terus kita mesti menyesuaikan ya. Misalkan porsinya menyesuaikan gitu ya. Entah yang naik atau yang turun. Terus jangan lupa juga olahraga dianjurkan tiap hari atau kalau menurut WHO satu hari paling nggak minimal 30 menit itu udah minimal per hari, atau satu minggu itu 150 menit. Ya, jadi mau mungkin 2 hari sekali gitu. Disesuaikan sama jam kerjanya atau aktivitasnya aja gitu. Entah jalan kaki atau lari-lari kecil, ya dimulai dulu aja. Yang sulit itu memulainya. Betul. Sama konsisten. Betul. Komitmen dan konsisten. Itu sangat susah dilakukan tapi mudah diucapkan. Tak segampang itu ya Mbak. Ya, lagunya kita puterin Mbak. Boleh. Terus ini lagi ya, bahwa ternyata gak hanya makanan aja yang bisa support untuk kita naik atau turun gitu ya. Ternyata ada hal lain juga. Oh iya, ada yang terlupa ya. Biasanya itu kan kalau yang beredar ya di sosial media, pokoknya jauhi minyak, jauhi gula, jauhi garam kayak gitu. Kebanyakan semuanya terus masaknya tanpa garam, tanpa minyak, tanpa gula kayak gitu. Sebenarnya kalau dari anjuran Kemenkes sendiri itu masih boleh. Jadi maksimal untuk minyak itu 1 hari 5 sendok makan per hari. Kemudian kalau untuk garam 1 sendok teh per hari. Kalau untuk gula itu 4 sendok makan per hari, itu sudah maksimal gitu. Jadi 4 sendok makan atau kurang lebih 50 gram. Jadi kita seringnya itu nggak sadar gula dalam minuman kemasan, yang ini udah minum-minum aja gitu, nggak dilihat kandungan gulanya, yang secara nggak sadar gula itu pun juga akan nantinya dirubah dalam bentuk lemak di tubuh kita gitu, dan menyebabkan penyakit metabolik yang bermacam-macam ya. Jadi salah satunya ada resistensi insulin atau diabetes mellitus itu tadi gitu. Yang itu perlu dihati-hati juga karena semua minuman kemasan itu pasti ada gulanya juga. Terus habis itu kalau misalkan susu udah ada sih beberapa yang kayak low fat, low sugar kayak gitu, yang memang gulanya 0 gitu ada. Tapi ada juga alternatif susu yang kayak misal oat milk, almond milk, terus soy milk kayak gitu juga, yang dia itu banyak beredar di pasaran juga. Ternyata setelah dilihat gulanya itu tinggi gitu. Jadi tadi gula, garam, lemak itu bukan untuk dihindari tapi perlu diperhatikan. Diatur gitu ya konsumsinya ya. Mbak Amar, sayang banget nih waktunya udah nggak memungkinkan lagi, udah hampir jam 4 sore. Terima kasih banyak Mbak Amar. Sama Mbak Ika. Udah bagi resep-resep gitu buat kita Sobat Solapas ya, baik yang akan atau yang ingin menurunkan berat badan atau yang menaikkan berat badan. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Mbak Amar ya. Amin. Salam juga untuk teman-teman Persagi
Gizi. Baik. Selamat sore Mbak Amar. Selamat sore Mbak Ika, terima kasih. Terima kasih juga untuk Sobat Salopos yang udah stay tune bareng kita ya di Bincang Sore Gizi bersama dengan Persaigi. Saya akhiri sampai di sini. Saya Ika Wibowo juga pamit. Habis saya ada Nur Atmaja nemenin Sobat Salopos, jadi stay tune terus bersama kami di 103 Radio Salopos News Radio with Smart Listener. Sampai jumpa.